Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada kesempatan ini kami akan coba menjelaskan penggunaan uji MANOVA di dalam penelitian. Studi kasus yang akan coba kami angkat akan bertema tentang pengaruh metode pembelajaran pada penilaian nilai kerja dan perilaku kerja. Masing-masing adalah integritas dan kerjasama. Sehingga didapatkan X1-nya adalah metode pembelajarannya terdiri dari dua, demokratis dan otoriter. Y1-nya adalah nilai kerja, Y2 adalah perilaku integritas, dan yang Y3 adalah perilaku kerjasama. Ya, sebelumnya ada beberapa poin penting yang perlu diingat di dalam pelaksanaan asumsi uji MANOVA. Yang pertama, tentu uji MANOVA itu adalah uji yang dilaksanakan dengan melihat adanya dua atau lebih variabel terikat dalam ini variabel Y berskala kontinu, interval atau rasio, atau di dalam SPSS kita mengenalnya dengan istilah scale. Kemudian yang kedua, di dalam uji MANOVA juga terdapat satu atau lebih variabel bebas dengan skala kategorik. Jadi minimal ada dua kategorik dalam satu variabel bebas itu. Yang ketiga, sebelum kita melakukan uji MANOVA, kita juga perlu melihat apakah ada outliers ya. Jadi akan kita lakukan uji asumsi outliers terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, tentang uji normalitas multivariat, apakah data terdistribusi normal. Kemudian selanjutnya adalah uji multikolinearitas, akan melihat ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam variabel terikatnya. Dan di dalam uji MANOVA kita akan melihat homogenitas matriks varian kovariannya, di mana V-value-nya tentu harus lebih besar dari 0,01 atau 0,05. Ya, di dalam interpretasi hasil pengolahan nanti kita akan menggunakan beberapa tabel. Yang pertama tentu tabel descriptive statistics, yang kedua tabel box test of equality of covariance matrices, yang ketiga tabel multivariate test, yang keempat tabel Levin test of equality of error variances, dan yang kelima tabel test of between subject effects. Baik, kita langsung coba melihat pada data yang kita punya terkait dengan pengaruh metode pembelajaran pada penilaian nilai kerja dan perilaku kerja, integritas dan kerjasama. Di sini kita memiliki 1X, di mana X1 adalah metode pembelajaran secara demokratis, X2 metode pembelajaran secara otoriter. Untuk variabel Y, ya, kita punya 3, Y1, Y2, dan Y3. Pada setiap variabel X1 dan X2 kita memiliki 50 data, sehingga ada sekitar 100 data di dalam penelitian ini. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah melakukan konversi data penelitian ini ke dataset yang ada pada SPSS. Jadi selanjutnya kita akan coba buka SPSS, aplikasi SPSS. Nah, di sini kami telah menyiapkan variabel X dan variabel Y yang sudah dijelaskan tadi, di mana variabel X adalah metode ajarnya, baik itu menggunakan metode ajar demokratis untuk value 1 dan metode ajar otoriter untuk value 2. Kemudian untuk Y1, Y2, dan Y3 adalah variabel nilai kerja, variabel perilaku integritas, dan variabel perilaku kerjasama. Dengan pengukurannya scale, untuk variabel X-nya nominal. Sehingga selanjutnya kita bisa mengcopy data yang ada pada Excel tadi ke dataset yang ada di SPSS. Untuk kode 1 variabel X-nya merupakan metode ajar demokratis, dan untuk kode 2 adalah untuk metode ajar menggunakan otoriter. Ini dapat kita copy semuanya, sehingga selanjutnya kita dapat melakukan analisis statistik yang telah dijelaskan. Ya, yang pertama kita akan menggunakan kita akan melakukan yang namanya uji asumsi outliers. Jadi dari data SPSS ini kita pilih analisis, selanjutnya pilih regression, dan
linear. Di sini kita masukkan variabel dependen dan independennya secara terbalik. Dependen kita masukkan variabel independennya, metode ajar, dan variabel Y1, Y2, dan Y3 kita masukkan ke variabel independennya. Kemudian tidak lupa kita masuk ke pilihan save, kita lakukan checklist pada Mahalanobis, karena nilai Mahalanobisnya yang akan coba kita lihat untuk menguji asumsi outliersnya. Continue, kemudian oke. Ya, sehingga kita dapatkan beberapa tabel, yang dimana tabel yang akan kita gunakan adalah tabel residual statistik. Ya, tabel-tabel ini, hasil olahan ini akan kita pindahkan ke Word dan kita lakukan interpretasi. Selanjutnya adalah kita akan melakukan uji normalitas multivariat untuk melihat apakah data penelitian terdistribusi normal atau tidak. Langkah-langkahnya adalah kita pilih analisis, kemudian kita pilih deskriptif statistik, dan kita pilih explore. Pada explore ini, kita pilih untuk dependent list-nya variabel Y-nya, faktor list-nya kita pilih variabel X-nya, di mana kemudian plots-nya kita untuk box plot kita pilih none, deskriptifnya kita uncheck, kosongkan, dan kita checklist normality plots. Continue. Kemudian oke. Ya, sehingga didapatkan beberapa tabel di mana kita akan gunakan adalah tabel test of normality. Baik, selanjutnya yang ketiga adalah untuk melakukan uji multikolinearitas. Langkah-langkahnya adalah kita pilih analisis, kita pilih correlate, dan kita pilih bivariate. Ya, kita kemudian pilih variabel Y-nya, variabel Y-nya kita masukkan ke box variabel, kemudian jangan lupa dilakukan checklist persennya, option kita tinggalkan seperti defaultnya, dan oke. Sehingga didapatkan tabel korelasi yang akan kita gunakan dalam interpretasinya. Selanjutnya adalah untuk homogenitas matriks varian kovarian. Di sini kita akan melakukan uji MANOVA-nya. Kita pilih analisis, kemudian kita pilih general linear model, kemudian kita pilih multivariate. Di sini kita masukkan untuk dependent variabelnya adalah variabel Y1, Y2, dan Y3. Fix faktornya adalah metode variabel X-nya dengan post hoc-nya variabel X kita masukkan ke box post hoc test for. Kita checklist to key dan scape. Selanjutnya kita pilih optionnya. Optionnya kita pilih checklist descriptive statistics, estimates of effect size, observed power, dan homogeneity test. Continue. Kemudian kita oke. Ya, sehingga kita dapatkan beberapa tabel yang akan kita gunakan di dalam interpretasi, yaitu descriptive statistik, kemudian juga box test of equality of covariance matrices, multivariate test, Levin test, dan test of between subject effects. Ya, selanjutnya kita akan coba lakukan interpretasi. Kami sudah menyiapkan lembaran interpretasi dari tabel-tabel yang telah diolah tadi. Ya, ini adalah langkah-langkah yang sudah kami jelaskan, bahwa uji ANOVA itu terdapat 2 atau lebih variabel terikat Y-nya, ada 1 variabel bebas atau lebih, dengan kategori minimal 2 kategori, adanya uji outlier, uji normalitas, dan uji multikolinearitas. Sebelum kita lanjut ke uji MANOVA-nya tentang homogenitas matriks varian kovarian. Baik.
Yang pertama, seperti yang sudah sesuai langkah-langkah yang telah disampaikan, adalah uji asumsi outliers, di mana uji asumsi outliers ini kita menggunakan tabel residual statistics. Di sini yang kita lihat nilainya sudah kami highlight adalah mahal distance-nya, di mana kita melihat nilai maksimal mahal distance-nya di sini 11,6671. Untuk referensi yang kami gunakan untuk me- menyimpulkan apakah dia memiliki outliers atau tidak, kita menggunakan referensi dari satu penelitian yang dilakukan oleh eh, Mahmud Hasemian dan teman-temannya dengan judul On the Cognitive Style of Field Independence as a Predicator of L2 Learners' Performance in Recognition and Text-Based Test of Metaphor. Di mana di dalam artikel ini mereka menyampaikan tabel yang akan menjelaskan nilai Mahalanobis yang ada sesuai dengan tabel yang sudah kita olah tadi. Jadi di sini dijelaskan ketika kita memiliki dua variabel dependen, maka nilai maksimal yang dapat kita dapatkan untuk nilai Mahalanobis adalah 13,82. Ketika kita memiliki tiga variabel independen, maka nilai maksimalnya adalah 16,27 dan seterusnya. Sehingga dari tabel ini kita bisa melihat bahwa nilai Mahalanobis yang kita dapatkan untuk data penelitian ini masih berada di bawah nilai maksimal sesuai tabel tadi. Jadi 11,671 masih lebih kecil dari 16,27 sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat outliers pada variabel dependen. Jadi uji asumsinya terpenuhi yang pertama. Yang kedua, uji normalitas multivariat di mana kita menggunakan tadi tabel test of normality. Kita akan melihat ada dua ini yang akan kita lihat adalah Sapir-Whorf. Sapir-Whorf ini kita akan melihat kolom nilai signifikansinya yang sudah di-highlight di mana nilai signifikansi dari tiga variabel tersebut. Di sini kita dapat melihat nilainya lebih besar dari 0,05 yang berarti menerima H0-nya dan dalam artian lain data terdistribusi normal. Selanjutnya adalah uji multikolinearitas. Sesuai langkah-langkah yang tadi, kita dapatkan tabel correlations-nya. Kita lihat korelasi antar variabel terikatnya. Sehingga kita bisa melihat tidak terjadinya multikolinearitas karena nilai persen korelasinya lebih kecil dari 0,8 atau 0,9. Barulah kemudian kita masuk ke uji analisis MANOVA, di mana tadi kita sudah melihat langkah-langkahnya. Ya, tabel pertama yang akan kita lihat adalah deskriptif statistik. Tadi kita sudah melihat N-nya tadi baik itu metode ajar demokratis dan otoriter itu masing-masing 50 sehingga total ada 100 data penelitian, di mana dari tabel deskriptif statistiknya kita bisa melihat nilai rata-rata tertinggi dan terendah pada setiap variabel Y-nya dengan menggunakan metode ajarnya masing-masing. Di sini kita bisa lihat untuk variabel nilai kerja, nilai rata-rata tertingginya kita dapatkan melalui penggunaan metode ajar otoriter yang hijau. Sedangkan menggunakan demokratis lebih rendah untuk variabel nilai kerja. Sementara untuk variabel perilaku integritas dan variabel perilaku kerjasama berbeda dari variabel nilai kerja. Nilai tertingginya rata-ratanya justru didapatkan dengan menggunakan metode ajar demokratis. Dan nilai terendahnya didapatkan dengan metode ajar otoriter. Ya, selanjutnya, berangkat dari situ, kita kemudian melihat tabel box test of equality of covariance matrices, di mana kita akan melihat nilai signifikansinya, di mana kita dapatkan adalah 0,805. Nah, ketika kita melihat ini, maka nilai signifikansinya lebih besar dari 0,01 atau 0,05 yang berarti asumsi terpenuhi dan asumsi homogenitasnya terpenuhi, menerima H0-nya. Selanjutnya
adalah tabel multivariate test. Tabel multivariate test ini kita dapatkan khususnya untuk Wilks, kita bisa melihat salah satu saja dari 4 ini. Kita menggunakan Wilks Lambda di mana nilai signifikansinya eh, lebih kecil dari 0,001, yang berarti terdapat perbedaan signifikan di dalam penggunaan metode ajar, baik pada nilai kerja, perilaku, integritas, dan perilaku kerjasama. Selanjutnya, kita akan coba melihat tabel Levin's Test of Equality of Error Variances, di mana kita lihat nilai rata-rata signifikansi dari setiap variabel Y, di mana nilai kerja mendapatkan nilai 0,992, variabel perilaku integritas mendapatkan 0,100, dan variabel perilaku kerjasama mendapatkan 0,616. Sehingga dapat dilihat dari tabel ini nilai v-value-nya dari masing-masing variabel tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga hal ini menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan. Hal ini terjadi karena kelompok data berasal dari populasi yang memiliki varians yang sama, homogen. Selanjutnya adalah test of between subject effects. Di sini kita akan melihat signifikansi pada X-nya dengan masing-masing dependent variabelnya didapatkan bahwa nilai p-value-nya itu lebih kecil dari 0,05. Jadi nilai kerja didapatkan nilai signifikansinya 0,000, perilaku integritas 0,111, dan perilaku kerjasama 0,21. Sehingga dapat dinyatakan artinya ada pengaruh ya, pengaruh pada metode ajar eh, kepada variabel dependen nilai kerja, perilaku integritas, dan perilaku kerjasama. Dari hasil analisis ini dapat kita simpulkan yang pertama adalah pada nilai rata-rata yang didapatkan untuk nilai kerja rata-rata tertinggi diperoleh dengan menggunakan metode ajar otoriter. Sebaliknya, untuk perilaku, integritas, dan kerjasama didapatkan tertingginya melalui metode ajar demokratis. Poin yang kedua, terdapat perbedaan signifikan nilai yang didapatkan pada nilai kerja, perilaku integritas, dan perilaku kerjasama di antara metode ajar yang berbeda. Dan yang ketiga, terdapat perbedaan pada nilai kerja, perilaku integritas, dan perilaku kerjasama secara signifikan antara metode ajar otoriter dengan metode ajar demokratis. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan untuk uji MANOVA ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Eh, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.